Saya ingin meminta pandangan Pak Mahfud atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi nomor 62 garis miring PUU Romawi 22 garis miring 2024 tentang penghapusan ambang batas pemilihan presiden atau presiden threshold. Kaitannya dengan arah perkembangan demokrasi kita ke depan. Karena tidak lama setelah MK membuat putusan itu, Pak Mahfud di akun Instagramnya langsung memberikan pujian dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Tolong dijelaskan dulu Pak, kenapa diberikan pujian dan apresiasi? Ya karena putusan MK kali ini, kalau tidak yang ke-35, sudah yang ke-36 kalinya memutus permohonan atau gugatan yang sama tentang presidential threshold. 34 atau 35 atau 36 kali? Ke-35 atau ke-36, okay. Karena sebelumnya itu sudah ada 34 dan atau 35 kali permohonan selalu ditolak oleh MK. Alasannya kuat memang untuk menolak itu. Saya beberapa kali ya, ketika saya jadi ketua MK juga menolak, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu disebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau oleh gabungan partai politik peserta pemilu untuk menjadi pasangan itu dengan syarat nanti atau ketentuan teknisnya nanti diatur dengan undang-undang. Artinya ketentuan undang-undang tentang ada threshold atau tidak, menyangkut nama orang atau menyangkut jumlah kursi atau jumlah jabatan dan sebagainya, itu merupakan open legal policy, ya, kebijakan hukum yang terbuka. Artinya terbuka untuk ditentukan oleh DPR sendiri bersama pemerintah. Terbuka untuk ditentukan oleh lembaga legislatif sendiri. Oleh pembuat undang-undang ya? Pembuat undang-undang. Nah, oleh sebab itu, dulu MK selalu menolak. Kalau misalnya menghilangkan threshold, nggak bisa. MK setuju tidak ada threshold, tapi yang menentukan itu hanya lembaga legislatif. Jadi bukan kewenangan MK, kira-kira gitu ya? Bukan kewenangan MK pada aslinya dulu. Tetapi kemudian MK sekarang membuat terobosan, saya sebut judicial activism ya, itu bagus sekali karena dia berani membaca situasi ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan konstitusi ke depan. Dulu agaknya tidak terlalu masalah untuk mengikuti secara literal bunyi pasal Undang-Undang Dasar bahwa ya itu kan urusan DPR dan pemerintah, silakan aja. Mengatakan begitu dulu situasi politiknya itu masih oke di dalam permainan yang bagus, tetapi lama-kelamaan ya, ketentuan threshold itu dijadikan alat ya untuk merampas hak-hak konstitusional warga negara, baik untuk mencalonkan orang yang diinginkan maupun untuk memilih orang. Sehingga dengan ketentuan threshold yang ada pada angka 20%, orang tinggal berkelompok yang paling kuat berkumpul di situ lalu bagi-bagi kekuasaan, yang lain bisa dibunuh. Yang itu disimak dan disaksikan oleh hakim-hakim MK lah ya, kondisi itu ya? Disimak oleh hakim-hakim MK dan selalu menimbulkan problem politik yang semakin lama semakin buruk. Ya, sampai dengan 2019 itu masih permintaan itu masih bisa ditolak. Tapi sebenarnya pada tahun 2017 ketika akan lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, saya sudah diundang ke DPR oleh fraksi Golkar untuk memberi pandangan. Saya ikut konstitusi bahwa threshold itu harus ada, tapi kalau 20% itu keterlaluan. Menurut Pak Mahfud waktu itu? Saya sudah katakan sampaikan? Dan dimuat oleh berbagai media. Terus apa solusi dari Pak Mahfud? Saya bilang, silakan threshold ada, tetapi ikut threshold partai politik. Parliamentary threshold-nya samakan dengan presidential threshold. 4%? 4,5%. 4,5%. Sehingga kalau misalnya setiap partai politik yang sudah punya kursi di DPR, itu boleh mengajukan tanpa harus berkumpul untuk menjadi 20. Karena dengan 4,5% itu berarti punya modal bahwa dia dipercaya rakyat. Apakah itu dari pemilu sebelumnya? Iya, dari hasil pemilu sebelumnya 4,5%. Kenapa? Karena itu bukti dia dipercaya rakyat minimal 5 tahun terakhir. Tapi pada waktu itu enggak. Katanya harus 20%.
dalam 5 tahun terakhir misalnya. Jadi berarti Pak Mahfud termasuk orang yang setuju mengoreksi soal threshold 20%, tapi tidak 0 ya, tapi lebih ke 4,5% sama dengan parliamentary threshold. Amat sangat setuju saya, dan pernyataan saya ketika itu di DPR banyak juga dikutip bahwa saya mengusulkan 4,5%. Tapi pada waktu itu di DPR karena sudah terjadi semacam kesepakatan yang menurut saya agak negatif untuk menghegemoni. Lalu udah 20%, di voting ya sudah, MK tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ternyata perjalanan sejak 2019 atau 2017 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 itu, ya kemudian hegemoninya menjadi semakin besar, dan kemudian perampasan atas hak-hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih, untuk mencalonkan diri dan mencalonkan orang lain, itu semakin dibatasi. Jadi terjadi perampasan hak konstitusional dari tahun ke tahun pemilu, dari pemilu ke pemilu. Oleh sebab itu putusan-putusan yang dulu yang menolak untuk mencabut presidensial threshold itu juga benar juga. Tetapi karena bukti-bukti yang kemudian menunjukkan kepada masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat, loh ini terjadi hegemoni, maka MK melakukan judicial activism, keluar dari pandangan lamanya, bergeser masuk ke pandangan baru. Sekarang harus dihapus ini presidential threshold. Itu yang disebut dengan judicial activism, keberanian untuk melakukan itu. Iya, judicial activism. Jadi dia Mahkamah Konstitusi itu menjadi aktif, ya. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya negatif legislator, tidak boleh terlalu aktif ya, pasif lah. Oh, sudah begitu kalau tidak salah tidak apa-apa. Sekarang masuk untuk memberi arah baru terhadap pelaksanaan pemilu, dan itu sah hukumnya karena juga memang di Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak disebut harus ada threshold. Di undang-undang yang hanya mengatakan boleh bergabung malah dikatakan partai politik atau gabungan partai politik itu yang boleh. Jadi besok pun boleh koalisi, boleh tidak. Karena peraturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, kepada lembaga legislatif, maka ya sudah. Tetapi tidak dilarang sebenarnya sejak awal untuk tidak memasang threshold itu. Cuma itu wewenangnya legislatif. Nah sesudah itu tidak dipakai, ternyata digunakan untuk hegemoni secara tidak sehat itu, maka MK melihat ini melanggar hak konstitusional. Tapi Pak Mahfud dengan dalam tanda petik melampaui kewenangannya, karena sebelumnya yakin bahwa kewenangan ini bukan di MK tapi di parlemen sana, ada dampak hukumnya nggak itu dengan sekarang melampaui kewenangan kemudian memutuskan bagi MK? Kalau bagi MK tidak ada dampak hukum. Nggak ada dampaknya. Karena MK itu cuma perubahan keyakinan saja gitu. Iya, MK itu teorinya adalah the sole interpreter of constitution. Jadi dia satu-satunya penafsir konstitusi yang harus dianggap benar. Nah, oleh sebab itu pendapatnya atau putusannya itu bersifat final dan mengikat. Meskipun putusan kali ini berbeda dengan putusan dia sebelumnya gitu ya? Iya, dan sudah sering. Sudah sering terjadi itu? Iya, seperti soal apakah pilkada itu pemilu atau bukan kan berubah-ubah juga. Oh iya, iya. Dan rezim pemilu atau bukan ya berubah. Saya dulu pernah memutus juga sesuatu yang sebenarnya merupakan open legal policy, tapi saya terobos, yaitu kasus pembubaran BP Migas, masih ingat ya? Iya. Tahun 2012. Pak Mahfud jadi ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu ya? Ketua Mahkamah Konstitusi. MK itu kan hanya memutus pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ini bertentangan enggak, pasal-pasal Undang-Undang itu bertentangan dengan konstitusi. Nah pada waktu itu BP Migas kan itu soal organisasi, bahwa organisasi BP Migas itu begini-begini. Kan itu tidak bertentangan dengan UUD 45. Tetapi dalam prakteknya terjadi, berdasar laporan-laporan yang masuk, terjadi korupsi. Karena terjadi pemusatan kekuasaan antara yang melaksanakan, kemudian transaksi, mengatur, mengevaluasi ada di satu tangan. Sehingga di situ diduga terjadi korupsi besar-besaran, dan ketika diminta pengujian ke MK lalu dikatakan itu wewenangnya legislatif, tapi waktu itu kita bubarkan bahwa organisasi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Migas itu, seperti adanya BP Migas itu bertentangan di dalam prakteknya dengan konstitusi sehingga harus dibubarkan. Jadi pernah beberapa kali
MK melakukan apa-apa yang kemudian disebut sebagai landmark decision. Sama juga dengan pemilu. Ya. Pemilu itu dari anggapan bahwa sengketa pemilu itu hanya menghitung selisih hasil suara. Waktu itu kita buka bukan selisih hasil suara, pelanggaran yang mempengaruhi hasil suara itu juga harus dan bisa dibatalkan, dan kita batalkan. Itulah yang kemudian menjadi teori pelanggaran yang bersifat TSM sampai sekarang itu. Ya, Nah, itu disebut landmark decision. Nah, itu landmark decision. Pak Mahfud juga menyebut bahwa putusan MK kali ini yang menghilangkan threshold itu juga landmark decision yang baru. Bisa dijelaskan, Pak? Kenapa itu dianggap sebagai landmark decision yang baru? Karena sudah lama MK tidak mengeluarkan landmark decision. Oh ya. Saya tidak ingat landmark decision yang pernah dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini kan kita tunggu-tunggu tidak ada. Nah, tiba-tiba sekarang ada. Itu yang saya katakan landmark decision baru. Karena yang lama itu sudah pernah kita bahas, kira-kira dari ratusan vonis itu ada sekitar 15 lah dari sampai 20. Nah, sekarang muncul lagi yang baru seperti ini. Dan itu bagus untuk membuat keseimbangan baru ya. Ketatanegaraan kita ini kan tidak seimbang. Maksudnya keseimbangan baru itu apa? Bapak menyebutkan itu juga di Twitter, di Instagram Bapak. Supaya tercipta keseimbangan baru itu apa, Pak? Pertama, keseimbangan baru di antara kekuatan politik di dalam masyarakat kelak. Oke. Iya kan? Tidak akan lagi ada Tidak ada dominasi dan segala macam hegemoni. Yang kedua, keseimbangan baru antara lembaga negara yang ada sekarang. MK yang tahun sampai dengan tahun 2023, dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2023 itu seperti tidak berdaya, tidak punya kekuatan berhadapan dengan DPR. Nah, sekarang dia tunjukkan bahwa saya bisa mengimbangi, karena akhirnya ketatanegaraan kita itu kan perlu checks and balances. Nah, ini keseimbangan baru yang dibangun oleh putusan MK ini. Kalau dilihat dari sisi timingnya Pak Mahfud, diputuskan hari-hari ini gitu, orang jadi berpikir jangan-jangan pada pemilu 2024 ini barusan ada sesuatu yang penting dilihat oleh hakim sehingga kali ini dikabulkan permohonan itu. Ya pasti karena itu landmark decision berarti tidak didasarkan pada koherensi antara bunyi Undang-Undang Dasar dengan bunyi undang-undang, tapi didasarkan pada fakta yang ada di lapangan, dan bahaya yang muncul ke depan apabila ini tidak diperbaiki. Apa itu menurut Pak Mahfud dari peristiwa 2024 kemarin? Dominasi partai atau gimana? Iya, peluang misalnya hegemoni partai. Misalnya partai besar lalu melakukan koalisi secara tidak fair ya. Fairnya sih boleh, tetapi itu untuk mengucilkan partai lain sehingga partai-partai lain kemudian ikut semua, dan yang kecil-kecil kemudian tidak dianggap kan, sehingga terpaksa partai yang tadinya karena ada ketentuan kan di undang-undang, semua partai politik kalau tidak mengajukan calon, entah itu mengusung atau mendukung, pemilu berikutnya tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Itu kan. Nah, kalau sudah ada thresholdnya gitu, dia kan terpaksa ikut. Meskipun tidak mendukung si A, terpaksa mendukung, meskipun sifatnya menyusul gitu ya. Seperti yang 2019. Kan Partai Demokrat menyusul itu. Karena dia dengan sendirian, akhirnya bukan mengusung, tapi mendukung. Mendukung ya. Nah, tidak masuk dalam koalisi. Karena dia muncul belakangan ya. Iya, karena apa? Loh, kalau saya sekarang tidak ikut mendukung, mengusulkan, maka pemilu berikutnya pemilu tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Nah, itu yang terjadi. Ya. Hegemoni seperti itu yang banyak dilakukan melalui koalisi yang tidak sehat. Jadi kita simpulkan bahwa timingnya memang diambil sekarang karena kemungkinan besar MK melihat 2024 kemarin ya. Iya. Itu menjadi faktor utama sehingga keluarlah putusan meskipun sudah 34 kali diajukan dan selalu ditolak. Kali ini diterima. Iya, bisa dari pemilu kemarin, bisa juga akumulasi dari sebelum-sebelumnya, pengalaman sebelumnya. Lalu sesudah analisis, ini terjadi secara konsisten pelanggaran ketidakadilan ini, lalu disimpulkan oleh MK. Begini nih yang konstitusional. Tapi yang perlu diapresiasi para pemohon, Pak, berkali-kali ternyata dimohon dan akhirnya terkabul. Kalau lihat kan, kalau mereka mau misalnya ketika yang ke-20 dia udah pasrah gitu, 25 pasrah, ini sampai ke-34 mereka mengajukan dan akhirnya bisa diterima di yang ke-35, 36 itu. Ya, pemohonnya memang beda-beda. Beda-beda. Waktu saya yang pertama kali ngajukan permohonan itu, Fajrul Rahman, yang sekarang jadi dubes kita itu di Kazakhstan ya. Kazakhstan, Tajikistan. Iya, di situ. Dia yang ngajukan pertama, tapi waktu itu tidak spesifik pada soal threshold. Dia mengatakan
pada waktu yang dimohonkan harus ada calon perorangan. Tapi semangatnya seperti yang sekarang ini, tidak ada lah threshold-thresholdan itu. Lalu waktu saya juga yang saya ingat betul waktu Effendi Ghazali juga sudah ngajukan Effendi Ghazali, betul. hal seperti itu. Gitu. Waktu itu diskusi-diskusi kami cuma belum diputus gitu. Sudah diputus secara internal kesepakatan. Waktu Effendi Ghazali itu diterima, dikabulkan seperti ini, tapi berlaku pada pemilu berikutnya, pada pemilu 2019. Yeah. Saya akan perginya 2014 gitu, untuk pemilu 2014. Karena saya mau pensiun gitu pada waktu itu, udah kesepakatan ini nanti biar dibaca oleh pimpinan MK berikutnya sesudah saya pensiun. Tapi kemudian terjadi perubahan baru kan, itu ditolak pada akhirnya. Nah sekarang muncul yang ini. Bagus menurut saya, apalagi itu anak mahasiswa ya. Ya, 4 orang mahasiswa IAIN UIN Sunan Kalijaga. Bagus. Menghimpun mengkonstruksi dalil, kemudian menunjukkan bukti-bukti, akumulasi ketidakberesan selama ini, lalu MK memutus seperti itu. Mudah-mudahan ini bagus bagi perkembangan demokrasi kita. Ya. Pak Mahfud, selain menghapus ambang batas, MK juga mengeluarkan apa yang disebut dengan judicial orders, Pak ya. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang ketika merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 melakukan sekaligus rekayasa konstitusi. Bagaimana memahami itu, Pak? Apa maksudnya itu? Kata rekayasa itu sering diartikan negatif. Padahal rekayasa itu mengatur agar semuanya harmonis kan. Kalau agar bangunan itu tidak roboh, rekayasa itu kan engineering. Bisa bermakna begitu ya? Iya, misalnya agar kursi ini tidak roboh. Ditata sedemikian rupa maksudnya ya. Kalau di sana kira-kira akan mengganggu orang lewat, ini harus dikasih ini, itu namanya rekayasa. Sama. Jadi besok undang-undang ini perintah MK ya, itu nanti undang-undangnya harus hati-hati betul. Jangan sampai sekarang tidak ada threshold malah terjadi kegaduhan yang luar biasa. Misalnya tiba-tiba muncul 148 partai seperti pada tahun 98. Ingat kan? Iya. Pemilu terbuka pemilu awal-awal itu reformasi ya. Iya. Betul. Dulu kan bahkan sampai ada namanya Partai Seni dan Dagelan Indonesia, Parsendi. Iya, yang dipimpin oleh Dono Warkop. Ada 148 partai karena mau ikut pencalonan presiden. Iya. Nah, lalu undang-undangnya apa? Saya sudah melihat itu, undang-undang menyatakan ada threshold, waktu itu 2%. Nah, berguguran kan, harus ada sekian wilayah dan sekian cabang, dan sekian ranting. Berguguran, dari 148 kurang menjadi 98. Yang dianggap memenuhi syarat formal. Tapi waktu itu bebas sekali. Dulu syarat formal itu kan pertama disahkan sebagai badan hukum. Itu dari 148 yang lolos hanya 98. Sesudah badan hukum, syarat untuk ikut pemilu ada lagi, dihadang di KPU tinggal 48. Nah sekarang juga harus diadakan rekayasa seperti itu agar mengantisipasi agar ini tidak terlalu banyak. Karena dengan menghapus ambang batas, niat untuk mendirikan partai menjadi muncul lagi gitu Pak ya? Bisa memunculkan calon presiden. Kesulitan mendirikan partai supaya tetap seperti sekarang. Syaratnya harus sekian provinsi, harus ada sekian ini, terus dan seterusnya, sampai ke tingkat kecamatan, kepengurusan. Nah, itu harus seperti sekarang. Yang kedua, untuk pencalonan presiden, agar tidak terjadi perdagangan baru yang lebih berbahaya. Misalnya ada 30 partai besok. Lalu bersepakat misalnya 30 itu sudah kamu yang memimpin itu, kamu memimpin itu, kita berkoalisi sekarang. Ya, antar partai itu? Antar partai. Sekian banyak itu ya? Iya, mati lagi kan hak rakyat itu. Betul. Diperdagangkan di antara elit yang bisa membentuk partai. Itu bisa ketemu 29 lawan 1 itu Pak ya? Kalau 30 ya? Bisa 29 kompak, sisain satu jadi lawannya. Disisain satu, kamu yang jadi lawan, yang lain kami pegang semua. Bisa begitu ya? Pemilu itu tidak ada pemilu lagi. Ini berarti yang diminta dalam rekayasa tadi itu, konstitusional itu. Oleh sebab itu kalau saya mengusulkan begini, besok pencalonan itu dibatasi. Kalau partai perorangan boleh semua, ya kan, yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Tapi kalau mau bergabung, karena Undang-Undang Dasar mengatakan partai politik atau gabungan partai politik, dibatasi saja. Apabila gabungan partai sudah mencapai 30%, misalnya 30% dari seluruh partai peserta pemilu, maka koalisi ditutup. Sehingga maksimum 30%. Maksimum 30%. Penggabungan itu ya. Sehingga partai lain bergabung ke partai lain lagi. Sehingga kalaupun itu terjadi bisa muncul 3 calon gitu ya. Iya. Itu bisa pembatasan begitu Pak ya dibikin? Bisa. Melalui undang-undang, revisi undang-undang? Bisa, undang-undang besok.
Revisi Undang-Undang Pemilu ini revisi Undang-Undang Pemilu besok itu kan pasal 222 yang dibatalkan itu harus diterjemahkan ke sebuah undang-undang baru yang memuat rekayasa konstitusional tadi. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pak. Betul, Undang-Undang Pemilu. Iya. Jadi itulah berarti yang dimaksud. Maka berarti sekarang tugas pembuat undang-undang adalah menindaklanjuti ini dengan bentuk revisi Undang-Undang Pemilu, Pak Mahfud ya. Dan sekaligus melakukan rekayasa. Bisa juga kembali ke ini. Besok partai politik yang mau gabungan partai politik yang mau berkoalisi boleh saja ditutup di 20% seperti sekarang. Ya, jadi kalau gabungan 20%, kalau perorangan silakan aja. Setiap partai lain yang tidak bergabung ngajukan sendiri tidak usah bergabung, bisa aja gitu. Itu tergantung bagaimana ngatur Mas. Oh, maksudnya pakai angka 20% yang sekarang itu ya, sehingga dibatasi paling banyak 20%. Kalau sekarang kan paling sedikit. Ya, minimal 20%, sehingga lalu semuanya berebutan. Sekarang batasi 20%, biar yang 20% itu bergabung dari sekarang, ancang-ancang, gitu kan. Sekarang bagaimana kita melihat dari sisi kepentingan partai politik, misalnya tidak selalu mengikuti maunya Mahkamah Konstitusi, Pak. Kan pernah terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan, lalu tiba-tiba parpol di DPR melakukan hal sesuatu sehingga dalam tanda petik mengakali putusan itu. Mungkinkah peluang itu terjadi untuk kasus ini? Mungkin untuk ini sulit ya. Secara politis ini sulit, apalagi partai-partai mengatakan ini kan putusan MK sudah final. Dan sekarang memang sedang banyak partai-partai peserta pemilu yang merasa tidak nyaman dengan cara yang kemarin. Sehingga kalau ini mungkin tidak akan diakali lagi. Karena itu menguntungkan partai sendiri gitu Pak sebenarnya ya. Dan pasti nanti Mahkamah Konstitusi akan mengatakan pemilunya tidak sah. Kan kacau kan? Saya sudah memutuskan gitu, kok kamu langgar begitu. Ya sudah, berarti tidak memenuhi syarat sejak awal pemilu ini. Bisa saja. Dan itu akan terjadi ketegangan politik. Oleh sebab itu ini harus dianggap upaya membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan kita. Artinya Pak Mahfud, kalau kemudian semua jalan dengan baik, berarti harapan akan ada praktik demokrasi yang lebih bagus, menghasilkan pemimpin baru yang lebih bagus dan segala macam itu akan terbuka ya? Iya, akan terbuka. Dan itu salah satu tujuan kita melakukan reformasi agar demokrasi semakin baik dengan adanya check and balances antar lembaga-lembaga negara. Dengan demikian partai juga harus pandai-pandai menghasilkan kadernya atau mencari orang terbaik lah. Itu challenge-nya Pak. Akan muncul nanti kader-kader terbaik. Kalau dia kalah karena diblokir di satu partai, dia bisa ke partai lain. Gitu. Partai lain juga bisa memanfaatkan agar juga mendapat pilihan oleh rakyat, kan gitu. Tidak ada lagi misalnya strategi menjegal orang-orang tertentu gitu ya, karena nggak mungkin itu. Kalau melihat kemungkinan peluang tokoh-tokoh baru, Pak Mahfud, anak muda yang lebih progresif dan segala macam itu, ini sangat terbuka dengan sistem baru ini ya? Sangat terbuka. Yang lama juga masih terbuka, yang baru juga terbuka gitu. Lebih-lebih sekarang di partai kan sudah ada kader-kader mudanya masing-masing ya. Silakan aja disiapkan dari sekarang. Dan bisa lebih bebas nih persaingannya karena langsung ke rakyat ya. Langsung ke rakyat. Iya. Baik Mahfud, itu tadi soal putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Saya mau ngajak Mahfud untuk tentang pemerintahan, Pak. Kita lihat pemerintahan. Ya, ada dua berita yang jadi omongan. Satu yang paling baru adalah kabar baik dari pandangan tokoh atau kalangan luar negeri terhadap Presiden Prabowo Subianto, Pak. Hari Sabtu kemarin itu di koran di media di Singapura, di Straits Times itu menulis tentang 10 tokoh yang disorot kemungkinannya akan berpengaruh dalam tahun 2025. Tokoh dunia, Pak. Pemimpin dunia lah. Meet the 10 world leaders to watch in 2025. Itu kira-kira judulnya Straits Times Singapura. Salah satunya itu adalah Prabowo Subianto, Pak. Presiden Prabowo Subianto yang dianggap kira-kira menjadi tokoh berpengaruh. Dari 10 yang ada. Selain misalnya ada Presiden Amerika, kemudian ada China, Australia, dan segala macam. Nah, apa pandangan Pak Mahfud dengan media luar atau institusi luar melihat Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, sebagai salah satu tokoh yang kemudian berpengaruh di 2025? Bagus banget menurut saya ya, bagi Indonesia di dalam kancah internasional. Selama ini Indonesia dianggap negara yang besar, penduduknya, potensinya besar, tetapi kan pengaruhnya kecil. Mungkin diplomasi Pak Prabowo selama 2-3 bulan, atau mungkin 2 bulan lalu ya, kan ini kan penilaiannya udah lama kan, baru dikeluarkan oleh sekarang. Artinya akhir tahun lalu
Berarti sampai 2 bulan pemerintahan pertama Pak Prabowo, diplomasi luar negerinya dianggap bagus ya, menonjol, cukup speak up. Dan menurut saya pilihan-pilihan yang menyangkut 10 pimpinan dunia ini memang bisa mewakili geopolitik masing-masing, kecenderungan geopolitik. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian Cina, Jepang, ya, India, ya, Rusia, itu kan yang memang menonjol. Lalu Australia, lalu Malaysia yang ini Anwar Ibrahim, betul. Dan Korea Utara juga itu mempengaruhi. Termasuk Israel, Pak. Kawasan Israel, Benyamin Netanyahu. Memang orang-orang ini yang dulunya berpengaruh, lalu sekarang masuk faktor Prabowo. Itu akan membuat konstelasi baru di dalam geopolitik. Dan itu harus diteruskan ya. Hal-hal yang dulu kita agak lemah diplomasi luar negerinya, sekarang tahun 2025 ini harus dimanfaatkan betul karena pasti akan menjadi salah seorang yang betul-betul berpengaruh. Kalau ini gagal tahun 2025 itu 2026 mungkin keluar dari 10 yang berpengaruh itu. Nah, dulu kita kan pernah menjadi pemuka kawasan ASEAN kan dulu kan, kan itu. Nah, seperti itu dulu kan berpengaruh sekali, sesudah itu meredup gitu. Sekarang kita bangun lagi. Jadi ada peluang untuk kembali kepada nama besar Indonesia di kawasan ya, yang pernah dulu muncul. Bagus. Kita harus anggap ini kabar gembira di tahun baru, hadiah tahun baru untuk Indonesia. Oke. Nah, kalau itu dianggap bagus menurut Pak Mahfud, bagaimana Presiden Prabowo harus menjaga image itu dalam kaitan misalnya di dalam negeri juga dia akan menghadapi tantangan yang cukup berat, Pak. Bagaimana dua hal ini dikelola dengan baik sehingga image seperti itu tetap berjalan dengan baik? Oke, apa yang dilakukan Pak Prabowo sehingga masuk 10 besar itu kan karena statement-statementnya yang tegas, memposisikan diri Indonesia. Itu baru penilaian pada tingkat statement. Sebenarnya di dalam negeri, pada tataran statement Pak Prabowo itu juga bagus loh. Bagus sekali, terutama pandangannya untuk membangun Indonesia kemakmuran, pemberantasan korupsi itu kan tegas sekali. Nah, terus apa yang harus dilakukan baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri adalah konsistensi. Konsistensi apa yang sudah diucapkan di luar negeri dihargai, di dalam negeri juga dinilai bagus, sekarang implementasinya di lapangan. Nah, ini harus mulai ditunjukkan. Ya, Pak Prabowo sih menjanjikan, ya lihatlah sesudah 6 bulan kan gitu. Ya, katanya setelah 6 bulan. Berarti kira-kira 3 bulan lagi kita akan melihat gerakan-gerakan baru dari Pak Prabowo. Gitu aja, Pak. Konsistensi aja. Satu lagi, Pak, tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan, Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan, mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian. Dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum, nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya, Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya, Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden, akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak
merupakan bukti hukum. Karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi tapi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa persepsi dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Ya, saya lanjutkan Pak. Ada lagi. Ini Pak Mahfud itu memberikan respons di Instagram Bapak pernyataan Prof. Romli Atmasasmita. Yang ketika itu Prof. Romli ngomong ke media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu bisa dituduh kena pasal Undang-Undang ITE lah ya. Gitu. Nah, karena fitnah itu dianggap fitnah. Apa maksud Pak Mahfud memberikan keterangan itu dan disampaikan di media sosial? Sebenarnya kalau pada saat kita bicara ini masalah pemberian maaf kepada koruptor itu sudah selesai. Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan memberi maaf kepada koruptor kan gitu kan waktu di Natalan itu. Bukan itu maksudnya katanya. Kemudian pemerintah mengatakan juga tidak akan memberi amnesti melalui denda damai karena di undang-undang tidak dibenarkan. Sebenarnya ini sudah selesai. Tapi menarik karena sesudah Pak Prabowo memberi penjelasan bahwa tidak akan ada pembiaran terhadap koruptor, meskipun secara agama mungkin bisa dimaafkan, tapi secara hukum kan tidak. Dan itu sudah jelas, clear, tidak akan ada pemaafan koruptor. Sampai sekarang, pemerintah sudah menyatakan itu. Tapi tetap menarik untuk menjawab tulisan Pak Romli bahwa saya bisa dikenakan Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik dan fitnah. Saya bilang di mana fitnahnya gitu. Itu aja. Tapi mari saya jelaskan begini. Menurut saya tidak masuk akal. Bagaimana orang menyatakan sesuatu fakta dianggap fitnah? Saya akan mengatakan Pak Prabowo itu akan memberi maaf kepada koruptor secara diam-diam. Kalau itu dilakukan, bisa saja itu dianggap ikut melakukan korupsi sesuai dengan pasal 55, bisa saja. Dan kalau itu dilakukan, ini kan tidak dilakukan, bisa. Atau menghalang-halangi, karena korupsi itu kan harus disidik, harus diselidiki lalu disidik kalau ada. Kok lalu dimaafkan? Secara diam-diam pula gitu. Lalu reaksinya macam-macam kan, Pak Yusril bilang, lo presiden kan bisa memberi amnesti. Terus Menteri Hukum Pak Aktas, Supratman Aktas bilang kan bisa dengan denda damai seperti undang-undang kejaksaan. Lalu ada lagi yang pakai cincin-cincin gitu, siapa? Hotman Paris. Mahfud keliru besar. Presiden sejak dulu presiden bisa memberi amnesti. Nah, itu semua yang memberi komentar itu, terutama Pak Romli dan Hotman, menurut saya tidak baca apa yang saya katakan. Saya tahu persis gitu, bahwa presiden bisa memberi amnesti, tapi masalahnya amnesti diam-diam. Bahkan di zaman Pak Mahfud jadi Menko kan ada amnesti. Saya ngerjakan amnesti, tidak diam-diam, dirapatkan ke DPR. Saudara masih ingat ketika memberi amnesti kepada Saiful Mahdi di Aceh, betul. Itu Aceh kan. Loh, itu kritis sekali karena dia dipenjara karena dituduh memfitnah dekannya. Itu sudah kurang seminggu lagi. Itu kalau sudah habis masa hukumannya, berarti dia selesai hukumannya tidak bisa diamnesti, yang bisa gerasi. Nah kalau gerasi berarti harus gerasi harus mengakui kesalahan baru minta ampun. Saya salah, mohon saya diampuni, kan gerasi. Kalau amnesti itu sebelum habis gitu dia diampuni oleh presiden sehingga dia dikembalikan lagi sebagai pegawai negeri sampai sekarang jadi dosen. Nah tahu nggak waktu itu kita terbuka. Saya telepon-teleponan dengan Pak Dasko waktu itu, ya. Wakil Ketua DPR. Iya, karena surat masuk pada sidang terakhir DPR itu belum didisposisi oleh Bu Puan. Sementara Bu Puan di luar negeri, datang paginya belum sempat membaca surat itu. Saya bilang, Pak Dasko tolong dong, ini kalau tidak diputus hari ini, Anda terus reses. Minggu depan nih hukumannya final berarti dia
dia tidak bisa lagi. Padahal surat dari Presiden Jokowi sudah disampaikan ke DPR, ya, iya, sudah masuk. Sudah sampai ke DPR. Nah, siapa Mahfud nanti kita upayakan, tapi ini masih di meja Bu Puan. Akhirnya sorenya dibacakan surat itu di DPR dan langsung disetujui. Langsung bebas dia. Itu amnesti, dibicarakan dengan DPR, bukan amnesti pajak juga kan tidak diam-diam seperti dicontohkan oleh Hotman itu. Kan buktinya Presiden memberi amnesti pajak kok. Lah iya, tapi tidak diam-diam. Diumumkan itu malah di sini ya. Kalau yang dengan Mas Romli ini kan kolega saya, jadi saya memberi penjelasan itu, ya dia mengerti, tapi terjadi diskusi panjang dengan saya berdua lewat WA. Yang intinya itu, ya sudah dia pada akhirnya menyatakan kalau begitu pendapat Pak Mahfud yang benar harusnya diberi gerasi orang amnesti. Nah kalau diberi gerasi tidak diam-diam dong, ya kan? Yeah. Gerasi itu dihukum dulu, diadili dulu, lalu minta ampun kan gitu. Tetapi dia yang keliru karena menganggap kalau Pak Prabowo itu memberi pemaafan secara diam-diam itu boleh katanya. Karena di dalam korupsi itu harus tindak pidananya itu peran serta seseorang itu kalau dianggap turut serta itu kalau di dalam tindak korupsi itu harus commission itu ikut serta betul gitu. Kalau cuma diam itu enggak apa-apa orang melihat orang korupsi lalu diam sudah diurus orang lain gitu, enggak apa-apa gitu kira-kira. Nah saya bilang Anda benar, tapi antara diam dan diam-diam itu beda. Iya kan? Iya. Diam dan diam-diam beda. Pak Prabowo coba dilihat, dimaafkan secara diam-diam boleh. Kalau diam, Mas Rizal ngelihat saya korupsi, wah biarin aja tuh sudah diurus, nggak apa-apa itu. Itu namanya omission, abai. Tapi kalau Pak Rizal diam-diam berbisik ke saya, itu sudah commission saya bilang. Jadi apa keliru ya? Diam dan diam-diam. Saya buka semua kamus bahasa Indonesia. Apa bedanya diam-diam dan diam? Beda semua. Kalau diam-diam itu secretly. Diam-diam. Tapi kalau diam itu diam aja gitu aja. Kalau diam-diam itu justru lebih aktif daripada orang ini karena diam-diam gitu. Akhirnya selesai diskusi itu. Oh jadi di luar perdebatan Anda di media massa dengan Prof. Romli, komunikasi langsung dengan WA juga berlangsung ya? Kita kan tidak mau kolega sesama dosen, sama guru besar. Pak Romli, saya bilang saya terpaksa membuka itu karena pernyataan Anda dimuat media, jadi saya tanggapi di media. Tapi yang lebih mendalam, diskusi kita lakukan berdua. Oh menarik. Panjang diskusi saya. Orang lain nggak tahu itu, cuma Pak Mahfud berdua sama. Pada akhirnya, oh iya kalau pendapat Pak Mahfud seperti itu tidak bisa amnesti tapi gerasi. Nah kalau gerasi tidak diam-diam juga dan harus diadili dulu kan gitu gerasi. Clear lah itu kan soalan. Karena menurut saya membaca dari sesuatu yang tidak yang tidak dari pernyataan saya yang sebelumnya yang kita muat di sini, podcast terus terang. Satu lagi Pak Mahfud, ini juga kolega Anda nih, sahabat Anda nih, yang viral juga pernyataannya kaitannya juga dengan soal rencana pengampunan koruptor meskipun akhirnya dibatalkan. Pak Menko Yusril mengatakan bahwa memenjarakan koruptor itu tidak memberikan manfaat bagi negara. Itu muncul di beberapa media, Pak. Apa pandangan Pak Mahfud soal itu? Iya terserah Pak Yusril ya, tapi diskusi tentang pemenjaraan dan pemaafan dan ada teori pendidikan, ada teori pembalasan. Lalu kita melahirkan Indonesia itu sejak tahun 62 melahirkan teori pemasyarakatan. Dan di teori pemasyarakatan itu menjadikan orang yang dipenjara itu sebagai warga binaan. Bukan orang yang dibalas karena kesalahannya, tapi dibina untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi pemasyarakatan. Oleh sebab itu, meskipun diskusi itu sudah ratusan tahun bahwa pemenjaraan itu tidak memberi manfaat, semua negara tetap ada penjaranya. Seluruh negara di dunia sekarang punya penjara. Meskipun mengatakan penjara itu tidak memberi manfaat. Satu-satunya negara yang tidak punya penjara adalah Vatikan. Tidak punya penjara, tapi di sana ada hukuman pidana. Kalau di penjara dititipkan ke Roma, Italia. Iya, di sana ada penjaranya di luar negara, di luar yurisdiksi Vatikan. Jadi semua negara itu ada penjaranya, karena itu tetap diperlukan juga untuk keamanan masyarakat.